Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Salah satu ketua kelas dibimbing berdoa ya. Ya, terima kasih. Bapak absensi dulu ya untuk pelajarannya hari ini. Ahmad Rubangi Hadir. Ayu Adila, Hadir. Fahri Akbar, Hadir. M. Alif, Hadir. Mas Fiatun, Hadir. Muhammad Robin, Hadir. Nasar, Hadir. Rasya. Tidak hadir. Kemana Rasya? Sakit. Rizkia, Hadir. Saiful Huda, Hadir. Selvi Angelia. Hadir. Oke, berarti yang tidak ada satu ya. Ya. Rasya. Oke, untuk teman-temannya Rasya gitu kan, ini kan kehadiran juga penting. Jadi kalau ada temannya yang tidak hadir, sakit atau karena keterangan lebih dari 3 hari itu baiknya dijenguk ya, supaya kalian itu peduli gitu kan. Jadi tingkat kepedulian kalian sama teman-teman itu menjadi lebih baik lagi gitu kan, sehingga teman-teman juga akan kita sekolah di sini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ya di pagi hari ini, kita mulai sedikit kemarin ya. Kemarin materinya tentang apa? Tentang perdagangan ya. Kemarin membahas perdagangan di Indonesia ya, jadi perdagangan antar daerah gitu kan. Jadi kemarin masih lingkupnya perdagangan antar daerah ya. Untuk sekarang kita akan membahas materi tentang perdagangan internasional ya. Ini dari perdagangan internasional apa? Ada yang tahu? Coba yang tahu tangan, jangan pakai hati. Tidak tahu. Ya, jadi perdagangan internasional itu tidak terlepas dari 2 hal, yaitu ekspor dan impor. Ya. Ekspor itu apa? Ekspor itu adalah pembelian atau penjualan barang dari, misalkan dari Indonesia ke luar negeri, gitu kan. Jadi keluarnya barang dari suatu negara ke negara lain. Kalau impor berarti masuknya barang dari negara lain ke negara sendiri, gitu kan. Jadi intinya adalah perdagangan internasional adalah proses ekspor dan impor barang dari suatu negara ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan suatu negara, gitu kan. Kenapa ada ekspor dan impor barang atau ada perdagangan internasional? Faktornya apa aja? Ada banyak faktornya ya. Yang pertama bisa jadi perbedaan sumber daya alam ya. Perbedaan sumber daya alam ini sangat jelas menjadi faktor adanya perdagangan internasional. Misalkan di negara lain itu tidak bisa untuk menanam pohon karet gitu kan, dan di Indonesia bisa. Jadi tidak bisa mengekspor karet ke luar negeri untuk proses misalkan membuat ban dan sebagainya gitu kan. Itu perbedaannya. Kemudian yang lain lagi ada apa lagi? Yang tahu? Perbedaan kualitas sumber daya manusia ya. Jadi perbedaan kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh di dalam terjadinya perdagangan internasional. Misalkan tadi contohkan karet, kita mengekspor karet ke luar negeri, kemudian di luar negeri itu dibuat menjadi ban, misalkan contohnya itu merek Toyo ya dari Jepang gitu kan. Kemudian dari Jepang diekspor lagi ke kita. Jadi artinya kita mengekspor barang mentah, kemudian kita membeli barang jadi. Itulah yang kenapa bisa kayak gitu, karena perbedaan SDM di antara Indonesia dengan Jepang itu berbeda. Intinya ya kalau kita pengen maju ya kita harus impor barang gitu. Kita ekspor barang. Oke, kemudian apa lagi?
perbedaan teknologi. Nah, perbedaan teknologi itu juga berpengaruh untuk dalam perdagangan internasional ya. Sebuah negara yang teknologinya lebih maju pasti akan bisa memproduksi barang yang lebih berkualitas gitu kan. Itu bukan jaminan, tapi faktanya banyak yang seperti itu ya kan. Negara-negara yang maju pasti teknologinya itu maju. Sedangkan negara yang berkembang ya teknologinya seperti itu. Kayak Indonesia gitu kan. Kayak Indonesia juga sebenarnya sudah maju, tapi kan masih tetap belum bisa menandingi negara-negara lain gitu kan, yang lebih maju. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Oke, kalau gitu bapak tanya ya. Dalam perdagangan internasional nih, contohnya misalkan seseorang sekarang kan zamannya internet ya kan, zamannya internet, zamannya e-commerce gitu kan. Jadi sebuah jual beli itu sangat mudah gitu kan. Kayak misalkan ada teman kalian yang membeli barang dari luar negeri gitu kan. Itu termasuk perdagangan internasional bukan? Yang tahu? Ya. Oke, gimana? Ya, jadi itu bisa dikategorikan perdagangan internasional ya, karena itu terjadi transaksi ya dari suatu negara ke negara lain ya. Intinya perdagangan itu terjadi di dua negara gitu kan. Jadi ketika terjadi di dua negara berarti itu masuk dalam kategori perdagangan internasional. Ada jual beli, ada perdagangan, ada transaksi yang itu masuk ya. Oke, ada lagi sebelum bapak akhiri. Ya, jadi intinya dalam perdagangan internasional ini itu ada beberapa faktor kan. Jadi perdagangan internasional itu sendiri itu merupakan suatu kegiatan ekspor dan impor barang dari suatu negara ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Nah, kemudian faktornya apa aja tadi? Ada perbedaan sumber daya manusianya, perbedaan sumber daya alam, dan perbedaan teknologi dari negara tersebut. Kayak untuk hari ini bapak cukupkan ya, kalau ada pertanyaan lagi. Oke, untuk di rumah silahkan perdalam lagi apa itu perdagangan internasional ya. Karena kalian kan punya handphone ya, pastinya sekarang jaringan internet juga tidak susah. Silakan manfaatkan itu untuk mengakses lebih dalam lagi tentang perdagangan internasional ya. Karena masih banyak materi tentang perdagangan internasional di situ ya. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang apa kelebihan dan kekurangan perdagangan internasional ya. Karena pasti suatu kegiatan apapun itu pasti ada kekurangan dan kelebihan.